Tubuh kita, Bu sekalian, sudah di set up sama Allah untuk bisa membersihkan tubuhnya sendiri. Mau ngobatin penyakit itu gampang. Ya, seperti tadi Pak Samsu gitu kan, ngerti ini masalahnya apa gitu kan. Tubuh kita tuh sekarang saat ini kenapa jadi masalah? Karena pertama dia yang justru malah kita tidak banyak kasih nutrisi atau kasih zat gizinya, itu justru malah organ yang paling penting dalam tubuh kita. Organ tersebut namanya apa? Kolbu. Kita nggak tahu organ itu letaknya di mana, tapi Nabi pernah menyebutkan sebuah hadis, kata Nabi apa? Iza sholahat sholat jasada kulluhu wa iza fasadat fasada jasad kulluhu. Contoh begini. Kurma ini makanan sehat teman-teman sekalian. Ya, sangat sehat ya. Ya, dia mengandung besi, dia mengandung kalsium, dia mengandung berbagai macam bahan penting dalam tubuh kita. Tapi kalau seandainya kurma ini dimakan berlebihan, pasti muncul masalah. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kurma ini bisa menjadi makanan buat raga kita? Ya gampang, tinggal ambil kurma makan selesai, rehat kita. Tapi pertanyaannya, bagaimana kurma ini bisa menjadi makanan buat kolbunya kita? Caranya adalah Anda makan 1, 2, 3 butir kurma, lalu kurma tadi Anda kasih ke orang lain. Paham ya? Anda kasih ke orang lain, maka dia akan menjadi makanan buat kolbunya kita. Berupa apa? Berupa kasih sayang, berupa cinta, begitu. Ya, jadi waktu kita memberi sesuatu kepada orang lain dalam bentuk sedekah, sebenarnya kita bukan memberi fisik, tapi kita meluapkan perasaan atau mengalirkan atau menyalurkan perasaan kita kepada mereka. Itulah yang Nabi katakan, semakin sehat kolbunya, semakin sehat raganya. Jika kolbunya bermasalah, pasti raganya akan ikut-ikutan bermasalah. Ya, dan itu bisa kita pakai sebagai salah satu bentuk pengobatan. Itu sebabnya sering saya sampaikan di berbagai kajian saya katakan, coba ketika lagi ada sakit, jangan ujuk-ujuk datang kalau misalkan nggak emergensi. Jangan langsung katakanlah datang ke rumah sakit kalau tidak darurat ya. Jangan datang langsung ke terapis, ke herbalis, ke pembekam, jangan. Datang dulu ke Allah. Temui Allah. Berwudu dulu, sholat 2 rakaat, minta petunjuk sama Allah. Karena bisa jadi obatnya, sakitnya seseorang itu hanya mungkin dari sedekah yang berikan pada orang lain. Disebutkan dalam sebuah riwayat kisah di Saudi Arabia, ada seorang wanita, Bapak sekalian. Wanita Saudi ini dia subhanallah kena kanker. Sudah cukup parah kankernya, dan dokter mengatakan nggak lama lagi usianya, seperti dengan teori pengobatan yang ada. Dan dalam rumah dia itu ternyata Masya Allah ada seorang wanita yang bekerja. Wanita itu orang Indonesia. Menariknya setiap per 2 jam wanita tadi, orang Indonesia tadi itu pergi ke toilet, ke kamar mandinya. Apa yang dikerjakan? Dia awalnya bingung, ini apa ini orang, kenapa bolak-balik kamar mandi? Ya. Dan Masya Allah tabarakallah, akhirnya baru ketahuan bahwa wanita tadi punya anak bayi di Indonesia, dan setiap dia ke kamar mandi itu membuang asinya dia buang. Ya, bayangkan. Dan ketika wanita Saudi tadi mengetahui kejadian tersebut, ini kisahnya masyhur sekali waktu itu di Saudi, dan subhanallah akhirnya apa? Dia suruh pulang karyawan tadi, dia punya khadimat tadi, pembantu tadi, dia suruh pulang, kamu pulanglah, gajimu tetap saya berikan, dan nanti kalau kamu pulang kabari saya ke sini. Kalau kamu pulang lagi ke Indonesia, dikasih kesempatan 6 bulan untuk menyusui anaknya, nanti kalau kamu mau pulang lagi kabarin saya akan ongkosi lagi kamu balik ke sini. Dan subhanallah beberapa lama kemudian wanita itu pulang, dan waktu wanita tadi dicek lagi sama dokternya, ternyata kankernya sudah hilang semua. Ini yang saya katakan solusi spiritual. Solusi spiritual yang banyak umat Islam tidak pakai atau lupa bahwa Islam memberikan pedoman yang luar biasa. Ketika cinta itu disebarkan, ketika kasih sayang itu disampaikan kepada orang, diberikan kepada orang, maka Masya Allah efeknya luar biasa. Contoh, ketika kita memberikan uang kepada orang, ini contoh saja 5.000 ya, atau mungkin 2.000 atau berapapun lah, 10.000 yang uang jumlah kecil gitu kan. Orang itu ketika menerima uang kita, ya pasti dia akan mengucapkan alhamdulillah, terima kasih, Masya Allah, alhamdulillah, seperti itulah. Coba teman-teman sekalian ya, kita mulai menaikkan ya derajat atau mungkin pintu atau keran perasaan kita itu kepada orang lain. Ya, dengan cara apa? Misalkan biasa ngasihnya 10.000, sekarang kasih 100.000. Biasa kasih misalkan 50.000, sekarang kasih 200.000. Dibuka kerannya lebih besar. Sebenarnya kita membuka perasaan lebih besar, dan perasaan seperti itulah nanti akan langsung ke langit.
Karena itulah bentuk rasa cinta kita kepada Allah dengan memberikan sesuatu kepada orang dalam bentuk uang sebagai simbolnya, atau mungkin apapun bentuk sedekahnya. Seperti itu, ya. Itu yang saya katakan solusi spiritual. Maka umat Islam kalau menggunakan solusi-solusi spiritual tadi, sebenarnya banyak penyakit bisa hilang, ya. Apalagi sekarang, bapak sekalian, kita lihat penyakit degeneratif, ya. Penyakit degeneratif mulai dari stroke, kencing manis, darah tinggi. Solusi spiritualnya apa? Ada 3. Nanti saya akan cobakan bahwa ternyata ada 3 poin penting yang akan saya sampaikan hari ini. Pertama, ya, dari kepean yang baru ditulis tadi, ya, ada 3 U, ya, akan saya sampaikan. Yang pertama, bersihkan tubuhmu, ya, bersihkan tubuh. Yang dibersihkan apa? Sebenarnya bukan raganya, kolbunya dulu dibersihin. Dengan cara apa? Bersedekah, berbagi, berbuat baik sebanyak-banyaknya, bersihkan. Ya, puasa itu sebenarnya salah satu bentuk pembersihannya. Sayangnya bulan Ramadan, Bapak sekalian, ya, banyak umat Islam, ya, saya melihat itu malah justru tidak memanfaatkan Ramadan sebagai bulan bersih-bersih badannya, ya. Lebih sibuk berpikir buka apa, sahur apa, ketemu siapa, ya. Tapi Qur'annya lupa dibaca, sejuz pun nggak sempat, ya. Maka Ramadan kali ini saya mau menantang Anda. Berani menerima tantangan? Berani, ya? Ramadan kali ini, Bapak sekalian, yang harus kita kerjakan nanti, bukan harus, ya, saya menantang Anda, yuk kurangi makan. Berani nggak? Kurangi makan, perbanyak ibadah. Siap? Mendadak sedih gitu, ya. Hah? Apalagi biasa di masjid kan bukanya biasa pakai gorengan, ya, biasa pakai gorengan, kemudian macam-macam lah gitu, nggak ada perubahan dengan 11 bulan yang lain. Coba bulan Ramadan kali ini teman-teman sekalian, saya mungkin ya berharaplah, minta ya, agar kita lebih banyak memperbanyak ibadah daripada memperbanyak makan. Makan udah cukup lah 11 bulan, udah banyak kita makan, ya. Bulan Ramadan fokusnya ke ibadah, sedekah, baca Quran, zikir, bantu orang, seperti itu Ramadan kali ini. Pertama itu, bersihkan tubuhmu. Maka sebenarnya tubuh kita, Bapak sekalian, sudah di set up sama Allah untuk bisa membersihkan tubuhnya sendiri, ya. Membersihkan tubuhnya dan memperbaiki tubuhnya, asal apa? Dibersihin dulu. Maka ada protokol dalam Islam sebenarnya, saya menyebutnya protokol, yang itu syariat sebenarnya. Kalau kita katakanlah, mungkin Anda saya tanya di sini, saya juga ditanya, lebih senang makan atau tidak makan? Jawabannya pasti lebih senang makan, kan gitu. Kita semua pasti lebih senang makan, karena kita punya nafsu. Maka Allah wajibkan untuk kita tidak makan, namanya apa? Puasa Ramadan. Dan secara sains memang ternyata proses bunuh diri sel kita itu terjadi pada per 12 hari. Jadi pernah saya sampaikan juga bahwa kalau kita ambil angka 365 bagi 12, maka akan ketemu angka 30. Jadi bahasanya sebenarnya muslim atau tidak muslim, dia setahun dia sebenarnya perlu mengistirahatkan lambungnya 30 hari untuk memperbaiki fungsi sel atau fungsi tubuhnya, yang kita kenal dengan puasa Ramadan. Itu sebabnya puasa Ramadan itu, teman-teman sekalian, sebagai salah satu bentuk detoksifikasi yang terbaik. Dan Allah sampaikan dalam Al-Quran, apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi sebelum kalian, kata Allah, sudah ada syariat ini. Kita sama Nabi Adam sama apa? Jeroannya sama, cuma beda di casing, maksud saya. Casing Nabi Adam 60 hasta, 27 meter, tapi jeroannya sama. Maka syariat puasa itu sejak lama sudah ada. Maka kalau kita memberikan atau mengambil konsep perbaikan tubuh itu, sebenarnya yang paling utama bersihkan badan dulu, ya. Jadi kalau saya lihat ternyata pola-pola itu sederhana sekali. Nanti kita akan bahas tentang kunyit sedikit, insya Allah, ya. Bersihkan tubuhmu. Yang kedua apa, teman-teman sekalian? Yang kedua, isi dengan bahan baku. Jadi 3 U. Pertama, bersihkan tubuhmu. Yang kedua, isi dengan bahan baku. Baik, kita lihat badan kita. Isi badan kita ini apa? Kalau dibongkar ada gen segala macam, isinya cuma asam amino yang kita kenal dulu dengan adenin, tirosin, guanin, sitosin, ATGS. Isinya asam amino. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita di muka bumi ini asam amino terbaiknya. Salah satunya apa? Ini kan, kurma. Maka Nabi SAW pernah sampaikan bahwa rumah di dalamnya ada kurma, maka rumah tadi tidak akan kelaparan. Asam amino yang kedua yang terbaik apa? Madu. Jadi isi dengan bahan baku. Maka habis puasa kita disunahkan untuk berbuka dengan kurma, bukan gorengan. Gorengan kan? Ya. Boleh nggak makan gorengan? Boleh. Gorengan halal nggak? Halal. Sehat nggak? Kenapa dimakan? Enak kan?
Penyakit nggak itu? Kalau semua makan untuk enak, penyakit namanya. Ya, teman-teman sekalian gitu ya. Jadi isi dengan bahan baku ya. Dan ada bahan baku yang ketiga yang ada di Indonesia nih, yang subhanallah kalau ini dipakai teman-teman, masya Allah luar biasa. Harusnya Indonesia ini menjadi negara paling sehat di dunia, negara yang paling bebas kanker harusnya. Kenapa? Kita sudah punya satu bahan baku yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat begini, misalkan begini ya, jeruk ya, atau jeruk nipis kayak begini. Lihat, kalau kita mentadaburi apa yang Allah ciptakan, kita semakin masya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Lihat, ada apel kayak begini meskipun impor. Apel ya. Apa persamaan mereka ini? Dua ini sama-sama buah. Lihat lagi ada pisang di sini. Atau jeruk lah. Apa persamaannya? Allah menciptakan mereka ada kulitnya. Ya kan? Semua ada kulitnya teman-teman sekalian, ada kulitnya. Kulit ini pelindungnya. Kapan waktu terbaiknya kita makan buah? Waktunya mungkin saya sampaikan pagi ya. Nih pagi kayak begini. Tapi saya sampaikan bahwa waktu terbaik makan buah saat buah tadi dipetik dari pohonnya, tapi nggak punya pohon. Masalah nggak punya pohon. Kenapa? Ketika putus dari pohon tadi, apa yang terjadi? Mulailah putus saluran energi, saluran nutrisi, gizi dari pohon tadi ke buah tadi. Itu sebabnya Allah memberikan pelindungnya kepada mereka ini berupa kulit. Ketika kulit ini dibuka teman-teman sekalian, dibiarkan beberapa menit saja, apa yang terjadi? Pasti mulai kekuningan, kecoklatan karena ketemu oksigen, kan gitu. Maka sebenarnya kalau kita sekarang kan lagi heboh-hebohan glowing-glowingan tuh. Pakai apa berbagai macam produk-produk. Jadi sebenarnya kulit kita ini cerminan dari isi perutnya. Kalau perutnya, badannya sehat, kulitnya pasti bersinar. Syaratnya apa? Syaratnya dia harus perbanyak makan makanan yang tidak teroksidasi. Jadi kalau Anda ketemu dengan jeruk, habis dibuka langsung makan. Termasuk ada salah satu sumber, tadi saya sampaikan, ada salah satu sumber asam amino yang luar biasa baik di Indonesia, yang Allah lindungi dia dengan sangat luar biasa. Ada serabutnya, ada cangkangnya, ada dagingnya, dan di dalamnya ada air yang kita kenal sebagai air kelapa. Dan masya Allah tabarakallah, kemarin saya ada kajian di Jogja, ada ibu-ibu cerita ke saya, ya masya Allah semua kuasa Allah, bukan karena kita. Dia cerita ada dia penyakit kandungan lah, saya lupa namanya apa, dokternya sarankan untuk operasi seperti kista apa infeksi apalah saya lupa. Jadi dia cerita sebelum dia mau operasi itu akhirnya dia mengkonsumsi air kelapa yang muda itu, kemudian dia blender sama ini kunyit ya, diambil kunyit, dipotong dan dia tambahkan lagi dengan kurma. Masya Allah tabarakallah teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Tiba-tiba dari kemaluannya keluar gumpalan darah yang ya kayak klot gitu lah, seperti itu. Modal itu doang. Kenapa? Coba lihat, kita belajar kunyit sekarang. Apa yang dilihat dari kunyit? Bentuknya kayak apa? Kalau kita potong, kalau teman-teman melihat ya, kalau kunyit nanti coba dibuka gitu, ini yang agak gedean. Kunyit ini kan Allah menciptakannya seperti apa? Kayak seperti pembuluh darah, ya kan? Kalau pembuluh darah dipotong, penampang dibuka, maka pembuluh kayak begini. Maka sebenarnya tanda-tanda kebesaran Allah dari produk-produk ciptaan Allah udah sangat jelas. Maka kunyit ini teman-teman sekalian menjadi salah satu pembersih darah kan. Tapi kita punya satu sumber lagi nih, saya mau kasih aja resepnya nih. Ya, ini teman-teman bisa pakai, terutama yang sudah banyak masalah di badannya. Ya, nanti Anda ambil kunyit, potong aja kunyit kayak begini, lalu Anda blender sama. Jadi kan gini, kalau kita lihat darah itu kan di dalamnya mengalir, jadi pembuluh darah dalamnya kan mengalir tuh darahnya. Ya. Isinya apa? Beri dia pesan terbaik dari Allah melalui produk ciptaan Allah yang terbaik, salah satunya adalah habatus sauda. Ini nanti kunyit Anda ambil, ya kupas gitu kan, lalu teman-teman blender, ambil mungkin kunyit mungkin satu ruas kayak beginilah, 1-2 ruas lah. Satu ruas cukup atau 1/2 ruas, nanti Anda ambil mungkin 1 sendok makan atau 1/2 sendok makan habatus sauda bubuk. Ya. Habatus sauda bubuk, lalu blender mereka tadi dengan kurma. Dicoba, kapan waktu terbaiknya dimakan atau diminum? Malam. Mau tidur. Kenapa? Lihat kata Allah dalam Al-Qur'an.
Malam itu adalah waktu terbaiknya untuk istirahat. Maka malam bukan waktu terbaiknya untuk banyak makan. Kasih petugas istirahatnya lebih, atau petugas kebersihan lebih banyak. Siapa petugas kebersihannya? Ya salah satunya itu tadi, isi bahan baku. Jadi isi bahan baku itu asam amino. Maka coba mulai rutinkan teman-teman sekalian, dalam 1 minggu tuh Anda mungkin 2-3 kali minum air kelapa. Itu asam amino, tapi syaratnya jangan pakai gula. Sudahlah, talak 14 sama gula pasir. Ya, jangan talak 3 lagi, talak 14 sama gula pasir. Nggak ada lagi. Anda sudah cukup manis tanpa gula pasir, tenang aja. Yakinlah. Ya. Kalau Anda pengen makan manis, ambil manis dari sumber kayak begini. Minum teh tawar tapi makannya kurma, jauh lebih sehat. Minum kopi pahit, makannya kurma, jauh lebih sehat. Ya seperti itu. Ya. Jadi itu ya. Jadi teman-teman, yang pertama tadi, bersihkan tubuhmu, kolbumu, ya, dengan puasa, dengan berbuat baik fisiknya dengan puasa. Ya. Jadi kalau kita pernah mendengar ada suatu perkataan sumutasihu, bahwa puasa itu menyehatkan, memang benar. Maka sebalik, ada 30 hari Ramadan, ada 6 hari Syawal, ada puasa Senin Kamis, ada Ayyamul Bid, ada puasa sunnah, dan tambah satu lagi berbekam. Komplit sudah. Kalau umat Islam menggunakan apalagi puasa Daud, itu lebih dahsyat lagi. Kalau kita pakai pola itu, sebenarnya mana ada kanker bisa hidup pada lingkungan orang yang berpuasa? Gak bisa. Kanker itu muncul gara-gara apa? Ya faktor pendukungnya banyak, pencetusnya banyak. Ya salah satu pikiran. Ya, toksik yang paling buruk itu bukan toksik dari makanan, bukan toksik dari minuman, bukan toksik dari pestisida atau bahan kimia, tapi toksik dari pikiran. Paling buruk. Ya. Seperti itu. Jadi yang terakhir apa? Yang terakhir, pertahankan dengan produk ciptaan rohmu. Yang pertama, bersihkan tubuhmu dengan puasa. Ya, yang kedua dengan berbuat baik. Yang kedua apa? Isi dengan bahan baku. Bahan baku kita tadi apa? Asam amino. Ya, ini sebenarnya kan kurma asam amino, madu asam amino, teman-teman sekalian. Yang ketiga, ya, pertahankan dengan produk ciptaan rohmu. Poin pentingnya. Jadi nanti Anda maintain kayak begitu. Jadi nanti misalkan nggak boleh makan nasi. Apakah kita melarang makan karbohidrat? Tidak. Makan karbohidrat tetap jalan. Tapi cari karbohidrat yang sehat. Contoh karbohidrat, contohnya apa yang sehat? Beras merah, beras coklat, beras hitam, atau mungkin Anda makan kentang, makan jagung, atau mungkin makan ubi, bisa. Nggak mesti makan nasi putih. Ya, Anda makan nasi putih boleh nggak? Boleh, tapi coba diubah sedikit nasi putihnya sehingga nggak berat di badan. Ya, caranya gimana? Ambil bawang merah, bawang putih, serai. Nanti kalau mau bikin nasi ala-ala saya, bawang merah, bawang putih, serai. Ya, Anda tumis dengan minyak zaitun api kecil aja, atau tumis dengan minyak kelapa. Tumis pelan aja sampai ada keluar aroma sedikit, kasih garam sedikit, kasih lada hitam, masukkan ke nasinya. Lalu Anda makan dengan apa? Dengan sambal yang terbaik, namanya sambal kurma. Sambal kurma itu isinya apa? Ya, bawang putih, cabai rawit, kurma sama garam. Aduk-aduk tuh di nasinya, terus Anda cemplungin ke situ. Makanan terbaik untuk usus kita namanya apa? Tempe. Enak? Enak banget. Bukan nasi goreng itu, Pak. Nasi goreng. Mirip nasi liwet. Cuma nasinya apa? Karena nasinya sekarang ketika kita masukin cabai rawit, kita masukin bawang merah, bawang putih sama serai, dia ada teman nasinya, bukan gula sendirian. Sehingga buat badan kita nggak terlalu berat untuk dicerna. Ya, seperti itu. Jadi yang terakhir ya tadi ada pertahankan dengan produk ciptaan Allah. Indonesia kaya dengan produk ciptaan Allah yang luar biasa. Modal 2 ini saja teman-teman sekalian kita bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa. Nah, ini saya kasih resepnya. Resep di samping yang tadi Anda bisa pakai tadi yang kunyit tadi, kemudian habatus sauda sama kurma itu Anda blender, ini bisa untuk promil juga resep ini. Ya, baik bapaknya, baik ibunya minum itu. Ya. Buat promil juga bisa dipakai resep itu. Jadi kunyitnya mungkin kasih air panas sedikit, ambil disaring lalu diblender sama habal soda dan kurma. Kurma dibuang bijinya. Ya. Nah, yang terakhir teman-teman sekalian, Anda bisa pakai ini. Ya, resep ini isinya apa? Yang pertama jahe. Ya, jahe. Isinya yang pertama. Cara bikin nanti saya ajarkan. Jadi yang terakhir kan, pertahankan tubuhmu dengan produk ciptaan Allah. Allah tidak mungkin iseng tanda kutip nyiptakan kayak begini di Indonesia, Pak Bu, nggak mungkin.
Tujuannya apa? Pasti itu tujuan, ya. Untuk apa? Untuk menjadikan penduduk negeri ini sehat dan bertakwa. Karena sehat, seperti saya sampaikan, harus bikin kita makin taat. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita harus bikin kita lebih taat. Kalau tak taat dengan kesehatan, mungkin jauh lebih baik sakit untuknya dengan Allah gugurkan dosanya. Seperti itu. Bahan pertamanya ini jahe, ya. Yang keduanya kunyit. Yang ketiganya lengkuas. Yang keempatnya serai, ya. Jahe, kunyit, apa tadi yang ketiga? Lengkuas, serai, ya. Lalu itu Anda potong-potong rajang semua, kasih air panas, teman-teman sekalian. Lalu Anda ambil jeruk nipis seperempatnya lah, masukin di situ, ya. Setelah disaring masukin di situ, dan habis disaring Anda blender lagi dia sama ini kurma. Coba diminum nanti, efeknya coba rasakan. Syaratnya apa? Jangan masukin bahan pengganggu dalam badan kita yang bikin kacau, terutama gula-gula yang tidak sehat. Contohnya nasi putih, contohnya lagi apa? Tepung-tepungan, ya. Yang ketiga apa? Gula pasir. Jangan dimasukin itu dulu. Kalau itu masuk, mereka kerjanya tidak optimal, ya. Coba mulai latihan tuh. Latihan bagaimana dalam 1 minggu ke depan, 3 hari dulu deh, nggak makan nasi putih, nggak makan gula pasir dalam bentuk apapun, nggak makan tepung, sama nggak makan produk yang mengandung minyak. 3 hari dulu. Meskipun saya tahu godaannya berat, baru keluar di depan ada pojok kuliner tuh. Latihannya sih nanti pojok kuliner kan. Boleh nggak makan begitu? Ya boleh, nggak ada yang melarang, ya. Tapi coba ciptakan dulu kebiasaan sehatnya. Ini sayur jarang, buah jarang, puasa jarang, air putih jarang, olahraga jarang, gitu kok jalur sehat. Kalau bahasa Jawanya gitu loh. Gitu kok minta sehat, ya. Artinya apa? Kalau itu mau diperbaiki, teman-teman sekalian, benerin dulu badannya, bersihin dulu. Sehingga apa? Mereka ini sebenarnya ketika masuk ke badan kita, mereka sudah ada teman di dalam, reseptornya gitu loh. Jadi waktu dia masuk dalam udah cocok, ke jantung cocok, ke ini cocok. Inilah yang saya katakan produk ciptaan Allah ini. Makanya kalau ada orang tanya ke saya, dokter maaf, kunyit itu aman nggak? Kemarin pas ada kajian di satu tempat, ada seorang yang bertanya ke saya, dokter, itu dosis kunyit itu seperti apa? Dia bilang, kita kan butuh dosis, dia bilang. Terus saya balikin sama dia, emang menjawab seperti itu, saya katakan nggak perlu ilmu tinggi-tinggi. Tolong kasih saya data, apakah di negeri kita ini ada orang keracunan minum kunyit, saya bilang. Ada nggak sih? Gak ada loh. Karena toh kita mau nyium kunyit apa? Sejempol, sejari, seruas. Sebanyak apa sih kita minum kunyit gitu loh? Hebohnya minta ampun dengan dosis gitu kan. Itu sebabnya sering saya sampaikan, kita kan pakai TF. TF apa? Takaran feeling. Takaran feeling. Pakai perasaan aja gitu kan. Ibu-ibu biasanya kalau masak juga nggak ditaker. Ya masak ini, masak itu nggak ditaker gitu loh. Masak aja. Hasilnya juga enak karena masaknya dengan cinta. Betul loh. Coba dia masak sup, masak apa pindang gitu kan, atau sup lah. Ditakar tuh jahenya sekian, cengkeh sekian, apanya sekian, bawangnya sekian. Coba ditakar, tapi masaknya lagi bete, lagi baper, lagi marah, nggak bakal kerasa tuh makanan. Ya kan, seperti itu. Dia pengendali semua teman sekalian. Dia pengendali. Maka jaga hati baik-baik. Lah dia nggak perlu marah, jangan marah. Ya, dan hati itu ya mungkin terakhir, hati kita itu teman-teman sekalian dia nggak butuh banyak makan. Kolbu kita nggak butuh banyak makan. Makanannya justru malah kebaikan. Itu sebabnya Nabi pernah sampaikan bahwa ada 2 yang menyebabkan lemahnya iman seseorang. Ya, bukan Nabi tapi ulama menyebutkan lemahnya iman seseorang karena 2. Yang pertama banyak bicara, yang kedua banyak makan. Kalau udah banyak makan apa yang terjadi? Gemuk lah. Orang banyak makan pasti gemuk. Mau apa lagi ngomongnya? Ya, makan terus, apalagi makan di waktu-waktu yang berat tubuh kita untuk mencerna. Contoh malam, coba malam ini kan sekarang jam 5 nih, ya, latihan gak usah makan malam. Siap nggak? Siap? Ya, gak apa-apa kalau nggak siap, latihan dulu. Ya, seperti itu ya. Jadi poin-poin penting itu teman sekalian bisa kita praktekkan. Dan terakhir nih mungkin banyak pola-pola yang Nabi pernah sampaikan kepada kita. Kalau kita ikuti itu baik-baik, sebenarnya itu luar biasa. Ada satu pernah sebutkan sebuah riwayat hadis, Nabi pernah menyebutkan bahwa dalam 1 bulan Rasulullah SAW
tidak makan apapun kecuali beliau makan kurma dan air putih. Pernah sebut dengar riwayat itu ya? Bukan Nabi miskin, bukan. Kalau Nabi Muhammad tinggal minta. Tapi Nabi mengajarkan, dan memang dalam piramida detoksifikasi, piramid yang paling tinggi itu adalah memang puasa air. Jadi kalau nanti teman-teman ya, yang mau promil, yang mau badannya sehat, yang katakanlah sudah sekian banyak obat masuk ke badannya, sudah sekian banyak katakanlah herbal nggak berefek ke badannya, dan pengen meriset ulang badannya, maka selama 24 jam Anda tidak ngapa-ngapain kecuali puasa. Puasa itu bukan nggak makan tapi minum air aja, hanya 24 jam. Itu seperti tubuhnya akan teriset sendiri, dan bagi laki-laki itu akan memboost up, akan mengeluarkan testosteron lebih banyak. Bagi laki-laki, bagi perempuan dia akan meriset hormonnya. Simple sebenarnya. Apalagi kita tambahkan dengan kurma, tapi ingat jangan berlebihan juga kurmanya. Karena kurma isinya apa? Gula. Gula kalau berlebihan juga bermasalah. Kita pernah mendengar ada seorang ulama besar ya, ulama Islam, itu pernah disebutkan itu matinya karena banyak makan kurma. Ada kayak begitu. Mungkin gak usah saya sebutkan namanya. Dia mati karena makan kurma terlalu banyak. Ya, kenapa? Kurma sehat, tapi satu hari makan kurma 1 kilo, diabetes juga dia. Madu kayak begini, subhanallah sehat luar biasa. Ya, maka madu tapi kita minum 1 hari mungkin 1 liter, ya kebanyakan. Ya, apalagi dengan saya pernah sampaikan bahwa sebenarnya kalau kita mengikuti pola-pola sederhana, dan kita ngikutin ritmenya sholat, gampang sekali. Teman-teman waktu mau sholat coba minum air putih satu gelas setiap mau sholat. Minum air putih 1 gelas setiap sholat. Apa yang terjadi? Lihat badan Anda. Karena waktu sholat itu adalah perubahan metabolisme di badan, dan perubahan metabolisme atau perubahan suhu di bumi waktu sholat itu. Sholat 5 waktu itu perubahan suhu bumi. Maka saat itu waktu terbaik apa? Untuk memberikan yang hidup kepada badan kita berupa air. Ya, nanti coba dilatih tuh. Waktu mau sholat minum air 1 gelas, sholat subuh 1 gelas, zuhur 1 gelas, asar 1 gelas, maghrib 1 gelas, isya 1 gelas. Ya mungkin sekitar 500 mili kebanyakan, mungkin 300 mili sudah cukup. Apa yang terjadi? Tubuh akan diperbaiki dan ditambah lagi dengan yang tadi saya sampaikan tadi. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya simple ya kalau kita mau nahan nafsunya aja. Contoh begini. Kalau sekarang saya ada 1 piring nasi goreng di tangan kanan saya, dengan 1 piring yang katakanlah makanan saya misalkan seperti kurma. Kalau saya tanya teman-teman, sehatan yang mana? Yang ini kan? Tapi kalau saya jujur tanya, yang dimakan yang mana? Kenapa dimakan nasi goreng? Karena enak, kan gitu kan? Nah, semakin banyak fitrah kita, jadi ketika gini, kolbunya, hatinya, jiwanya bilang makanlah ini gitu kan, kita langgar terus menerus, lama-lama dia nggak berfungsi, bawaannya pengen yang ini terus, akhirnya apa? Nafsu yang diutamakan gitu loh. Makanya ada seorang dokter namanya Dr. Umar Al-Faruq, dikatakan bahwa lapar itu elemen kedisiplinan pertama diri kita. Kalau Anda bisa ngontrol lapar, dia katakan Anda bisa ngontrol yang lain. Coba dilatih laparnya ya. Hari ini kan hari Sabtu nih, besok Ahad, kalau Anda pergi ke kondangan, kan banyak makanan tuh. Ya, Anda mau berjuang di sana. Saya kemarin alhamdulillah ke Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi sudah tahu kan, di pasar atas itu kan ada makanan yang nggak enak tapi enak banget. Sangat. Jadi ada teman saya bilang makanan Padang itu nggak enak tapi enak banget. Masalahnya kenapa ada rumah sakit stroke di Padang? Santan gitu loh. Silakan makan Padang, silakan makan yang enak tapi nggak sehat tadi, silakan. Tapi ingat, Anda tanggung jawab bakar kalorinya. Tanggung jawab. Kalau nggak siap bakar kalori jangan makan, mendingan buah aja deh. Ya, mendingan buah. Nggak ada ceritanya orang makan buah gemuk. Nggak ada kan? Nggak ada. Makanya kalau orang bilang, dok kalau nanti saya makan buah kebanyakan gimana? Aman insya Allah, asal apa? Dibakar juga. Karena kan buah dingin, harus ada exercise juga ya. Jadi mau makan enak, ingat bakar kalorinya. Lihat kalau mau makan, mulai sekarang teman-teman kalau mau makan pikirin baik-baik. Kalau saya makan ini kira-kira bikin sehat atau bikin masalah? Ya, mikirnya kayak begitu. Kalau bikin masalah nggak usah dimakan. Ya, siap nggak begitu? Nggak mau jawab nih.
Nanti ya kalau udah tercipta kondisi kita, pikiran kita udah senang kayak begitu, aman kita teman sekalian ya. Banyak makanan kita bisa bikin tiap hari pun bisa. Contoh nih, ibu-ibu nih, coba pagi-pagi dibikin bapak-bapaknya tuh di rumah gitu kan, yang kalau sudah punya suami. Kalau belum ya maaf, sepertinya banyak yang belum. Nanti ambil sayur tuh, sayur yang warnanya berbagai macam warna, ada merah, ada kuning, ada putih, ada orange, ada ungu. Ambil sayur-sayur tadi ya, potong-potong kecil, kasih suaminya. Tapi jangan langsung kayak begitu ya, langsung jangan sayur doang, kasih jeruk nipis, kasih zaitun, kasih lada hitam, kasih madu sedikit. Atau Anda bisa bikin toppingnya pakai alpukat. Toppingnya pakai alpukat. Alpukat diapain? Dikerok, kasih bawang putih sedikit aja, bawang putihnya mungkin seruas kecil aja, kasih sedikit garam, kasih lada hitam, kasih jeruk nipis. Itu akan jadi topping yang sangat enak pagi-pagi untuk dikasih ke suami. Insya Allah suami di kantor gak akan mengantuk kalau punya suami ya, kalau punya suami. Nah yang belum, dia mudah-mudahan punya. Simple, mengubah isi piring kita teman-teman sekalian akan merubah banyak hal dalam kehidupan kita ya. Saya sebenarnya cukup khawatir sekarang dengan bertebarannya berbagai macam warung-warung yang menjual makanan, minuman yang penuh dengan gula. Kemarin saya sempat lihat satu produk kemasan gitu ya, subhanallah, waktu saya cek, bukan dalam video itu, waktu dicek itu kan, itu 40% isinya gula. Teman-teman mungkin, terus kenapa? Ini saya katakan kalau begini semua, bahasa saya kayak program pendiabetesan massal, saya bilang. Program pendiabetesan massal. Siapa mau tanggung jawab? Sekarang Allah menciptakan kita, ini sebagai penutupnya. Kata Allah, "Lamakun auzubillahi walakan khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Kata Allah, kami ciptakan manusia itu dengan sangat sempurna. Teman-teman, cobalah berazam meminta kepada Allah agar apa? Ya Allah, nanti kalau aku kembalikan jasad ini kepadamu saat nyawaku engkau ambil, semoga saya bisa kembalikan dalam bentuk yang sempurna tanpa penyakit sebagaimana dulu kau menciptakan aku. Sehingga nanti apa? Anda hidup sehat bukan untuk lifestyle, Anda hidup sehat bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk memberikan yang terbaik untuk Allah, menjaga badan ini, untuk menjaga rasa syukur kita dan ketaatan kita kepada Allah SWT. Yang masih banyak sakit-sakitan, coba ikutin pola-pola Nabi itu. Sudah banyak kali postingan-postingan saya katakan subhanallah. Ada seorang ibu kemarin cerita ke saya, dia sejak Ramadan, Syawal tahun kemarin, Lebaran tahun kemarin, beliau itu kena tiroid. Dan apa yang terjadi teman sekalian? Yang terjadi, dia mungkin baca postingan saya, akhirnya dia mencoba minum itu kunyit, serai sama jeruk nipis. Bermodalkan itu, dia mau ngobatin tiroidnya. Tapi Masya Allah, kemarin dia ngabarin saya, sempat saya posting itu, dia ngabarin saya, tapi subhanallah apa? Akhirnya gara-gara itu, asbab dari situ malah justru Allah kasih dia hamil. Dan yang menarik lagi, ibu itu sudah sejak tahun 2005 belum hamil. Artinya hampir 15 tahun Allah kasih belum anugerahkan hamil kepada beliau, cuma modal kunyit, serai sama jeruk nipis Allah berikan hamil kepada beliau. Itu banyak sekali. Kenapa? Karena badan sudah bersih. Sering saya tanyakan, apa yang dikerjakan? Udah nggak makan lagi tepung-tepungan, nasinya dia ganti dengan karbo yang sehat, gula diganti dengan karbo yang sehat juga ke gula yang sehat, plus lagi minyak dia sudah mulai mengurangi. Simple sebenarnya, asal mau saja, asal mau aja. Kalau nggak mau nggak usah dipaksain. Ya, maka saya mungkin sampaikan pada teman-teman sekalian, yuk ya, jadilah duta-duta sehat Islam. Ya, umat ini sudah terlalu banyak bebannya. Ya, sekarang urusan penyakit pun kita jauh dari agama, jauh dari tuntunan Al-Quran, jauh dari tuntunan Nabi SAW. Sehingga apa? Menjadi umat yang lemah. Ya, menjadi umat yang lemah. Apa yang terjadi bos sekalian? Lemahnya akhirnya ujung-ujungnya karena makanan yang dimakan tidak sehat, akhirnya jiwanya pun, ruhnya pun, imannya pun tidak sehat, tidak kuat. Sehingga apa? Bangun malam malas, ngaji malas, sedekahnya mau segitu-gitu aja, sholatnya dulu begitu-begitu aja. Padahal semua syariat dalam Islam menyehatkan, meskipun kita tidak mengerjakannya untuk sehat, kita mengerjakannya karena ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi pesan penting saya tadi, bersihkan tubuh kita, bersihkan tubuhmu. Yang kedua, isi dengan bahan baku. Yang ketiga, pertahankan dengan produk ciptaan Robmu. Simple banget. Nanti apa yang terjadi? Mensnya akan mulai benar. Yang bapak-bapak mungkin yang biasa ngantukkan di kantor misalkan, atau mungkin lagi kerja, mulai hilang ngantuknya, malah justru fitnya luar biasa. Apalagi tadi pakai pola-pola puasa seperti water fasting tadi, atau Anda mulai menjangkakan waktu makannya. Ya, menjangkakan waktu makannya. Misalkan nih, ya, contoh misalkan Anda puasa, misalkan puasa 4
jam 4 kita sahur ya. Jam 4 kita sahur, nanti berbukanya jam 6. Berarti sudah 14 jam itu. Kita tidak makan ya. Nanti setelah jam 6 itu Anda makan atau berbuka tadi, naikin lagi sampai ke 18 jam. Jadi Anda tidak makan kecuali berbuka saja, naikin. Jadi makannya malam. Ini juga bisa dipakai. Saya beberapa pola-pola saya pakai sehingga apa? Tubuhnya akhirnya menggunakan bahan baku atau bahan bakar cadangan yang berupa apa? Berupa lemak. Ya, berupa lemak. Jadi kalau lemak itu udah dipakai, tubuhnya akan sangat powerful, teman-teman sekalian. Ya, maka makan jangan sering-sering, tapi sekali makan berkualitas, itu cukup sebenarnya. Sisanya isi dengan bahan bakunya, dengan asam amino, ya, dengan serat, dengan vitamin, dengan mineral. Ya, maka sebabnya kalau kita lihat, ya, terakhir mungkin jam berapa ya? Hah? Sampai malam. Kita sampai 17.30 kan, kemudian ada sesi untuk bertanya jawab. Baik, coba lihat alam semesta ini teman sekalian. Dari tumbuhan dan hewan yang Allah ciptakan banyakan mana? Banyak tumbuhan kan? Lebih banyak tumbuhan yang Allah ciptakan. Dan kalau kita lihat gigi kita, ya memang tidak jadikan patokan baku, tapi benar, mungkin menurut saya gitu kan. Ada seorang dokter pernah mengatakan bahwa gigi manusia itu lebih banyak gigi yang berhubungan untuk mengolah makanan-makanan atau ya makanan yang non hewan. Karena 28 gigi seri dan geraham kita, 4 gigi taring. Gigi taring kan gunanya untuk apa? Untuk merobek, merobek, mengoyak, gitu kan, yang berhubungan dengan protein hewan. Dan Allah ciptakan sayur dan buah lebih banyak. Lihat lagi, warnanya lebih banyak apa di alam semesta ini? Lebih banyak Allah ciptakan warna hijau. Sayur yang berwarna hijau jauh lebih banyak daripada sayur-sayur yang berwarna yang lain. Dan warna hijau dalam ilmu makanan yang saya pahami itu paling bagus untuk detoksifikasi. Maka kita sedang mengenal ada kayak brokoli, ada bokcoy, apa pokcoy itu ya, apa gitu. Itulah yang warna hijau itu, yang memang sayuran tadi punya fungsi detoks yang luar biasa ke badan kita. Seperti itu aja, apalagi kita menggunakan konsep-konsep begini. Ini Masya Allah, kalau seandainya ya, saya katakan teman-teman, lihat kayak begini, lengkuas, ada kunyit, ada serai, ada jahe. Kan bentuknya nggak jelas kayak begini kan. Kan bentuknya nggak jelas. Nah, kanker itu bentuknya nggak jelas, kan gitu. Maka coba baca penelitiannya, kunyit anti kanker, jahe anti kanker, lengkuas anti kanker, boleh, Masya Allah, temulawak anti kanker. Kita pakai katakanlah rumus, contoh misalkan Anda yang di sini mungkin maaf ada yang kena gangguan atau masalah liver, fatty liver atau perlemakan di hati, gampang sekali ngobatinnya. Kasih bahan bakunya dia. Yang pertama tadi apa? Air kelapa contohnya. Ambil air kelapa. Air kelapa apa? Air kelapa yang paling baik adalah air kelapa yang muda. Ya, yang ada apa, dagingnya masih halus. Nanti air kelapanya Anda blender sama apa, sama kalau misalkan buat liver Anda ambil 2, misalkan temulawak sama kunyit, kasih dia bahan baku asam aminonya, air kelapa asam amino, tapi kita tambahkan dengan produknya Al-Quran atau produknya hadis Nabi SAW, contohnya apa, kurma atau madu. Itu kan jadi pembersih liver yang luar biasa. Simple, asal apa, jangan lagi kotori atau jangan lagi masukin yang bikin berat di badan. Ya, jadi semakin kita mentadaburi ayat Allah, sebenarnya kayak sekarang gitu kan, saya kalau menggunakan konsep-konsep ini nurunin berat badan itu gampang banget. Pak Syamsu tadi subhanallah 10 kilo turun coba. Sekarang malah bingung gitu kan, mau naikinnya gimana? Ya, seperti itu. Tapi ingat, kalau sudah termaintain teman-teman sekalian, Anda harus tetap loading protein, karbo, segala macam yang sehat ya. Insya Allah akan jauh lebih gampang ya. Dan mereka ini sebenarnya kita lihat Allah menciptakan Indonesia atau menjadikan Indonesia ini penuh dengan rempah-rempahan. Jadi mulai sekarang saya mungkin kalau boleh menyarankan, masjid-masjid nanti kalau lagi buka bersama atau lagi Ramadan, coba dibikin tuh kan gampang, kunyit, jahe, serai kan bisa dibikin tuh. Murah kan? Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa bikin itu kedai-kedai JSR di setiap masjid gratis. Boleh gitu ya? Ya nanti setiap orang ke masjid suruh minum madu, suruh minum jahe, suruh minum kunyit, suruh minum serai, murah meriah. Ya semoga abang-abang pedagang sayur rempah-rimpangnya nggak dengar. Nanti naikin lagi harga. Katanya sekarang jahe sudah mulai naik harganya. Iya benar ya? Jangan-jangan ikut kajian dia. Mungkin. Ya seperti itu. Baik, mungkin diginiin sama teman sekalian, dan mudah-mudahan bermanfaat sharing saya ini, dan mudah-mudahan buku ini juga bisa teman-teman aplikasikan, dan kalau sudah dipraktekkan ya coba sampaikan pada orang lain ya, sehingga kita dapat pahala berantai semuanya. Siapa tahu dengan sekedar menyarankan kunyit, mungkin serai atau apapun bentuk-bentuk seperti itu,
Allah sehatkan dia dengan kehendaknya sehingga dia bisa ibadah lebih baik seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Dan bukunya katanya ada di Syamil ya. Teman-teman bisa dapatkan di depan sana, tapi nggak janji bisa tanda tangan atau tidak. Karena kelengar juga mau tanda tangan 1000-an gitu kan. Demikian mungkin nanti saya coba tanda tangan yang bisa saya tanda tangan, mudah-mudahan ya. Nanti bisa dikoordinasi ya teman-teman sini. Demikian mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.